Tentu tanggapan saya dan kawan-kawan wartawan seluruh Indonesia mungkin prihatin dan merasa berduka, Pak, bahwa kita harus melihat lebih luas gitu. Kalau wartawan saja seorang yang melek informasi, melek hukum diintimidasi, bagaimana masyarakat kecil? Terlebih lagi yang terjadi adalah kekerasan secara fisik di depan umum. Oke, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini spesial buat podcast kita itu Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Tentunya ini luar biasa. Narasumber saya ini Ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Cilegon, dan owner pemilik media Fakta Banten dan juga host juga dia, ya kan? Menarik kita undang perihal sangat viralnya pemberitaan terhadap teman-teman kami, rekan-rekan kami yang bertugas meliput di salah satu pabrik di Kabupaten Serang mengalami tindakan kekerasan, dan reaksi cepat dari semua organisasi yang ada di Banten, mungkin di luar Banten juga, mengutuk keras lah tindakan daripada ada oknum daripada Ormas, ada oknum dari aparat penegak hukum, hal ini BRIMOB, dan juga pengamanan pabrik tersebut. Dengan itu kita sambut narasumber kita Ahmad Fauzi Chan, atau dipanggil Kang Ican. Selamat malam. Malam, Bang. Aduh. Siap. Mungkin sibuk tadi ikut di Provinsi Banten? Nggak sempat. Wah, luar biasa. Kan kita santai nih, Kang Ican. Siap. Ya. Tadi udah saya buka pembukaan, yaitu terkait tentang peristiwa yang ada di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, sebelum waktu berjalan terus, Ketua saya minta untuk menyapa sahabat Lugas TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan apa sahabat ya? Sahabat Lugas TV. Kawan fakta. Kawan fakta dan sahabat Lugas TV. Ya. Ya, semoga semuanya kabar baik dan kita sehat selalu ya, Bang ya. Oke, terima kasih Ketua. Tema kita penegak hukum jangan impunitas kasus kekerasan terhadap wartawan. Yang kita coba klik-klik di Google, kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis itu sepertinya masuk angin, kebanyakan masuk angin. Kita mau melihat pandangan dan pendapat dari Ketua PWI Kota Cilegon. Oke, saya akan bacakan dulu pertanyaan Ketua ya. Siap. Kekerasan terhadap jurnalis, pengeroyokan terhadap 8 jurnalis yang terjadi di kawasan PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang pada Kamis 21 Agustus 2025. Berdasarkan keterangan dari korban, kekerasan tersebut diduga kuat dilakukan oleh gabungan oknum aparat BRIMOB, pihak keamanan perusahaan dan ormas dan karyawan perusahaan. Apa tanggapan Ketua? Yang pertama, tentu tanggapan saya dan kawan-kawan wartawan seluruh Indonesia mungkin prihatin dan merasa berduka, Pak, bahwa 20 tahun lebih reformasi, ternyata demokrasi kita masih mengalami kemunduran. Yeah. Karena bagaimanapun pers adalah salah satu pilar demokrasi, dan kita mendapatkan tempat yang harusnya spesial di tengah-tengah masyarakat maupun dalam hukum. Tapi ternyata masih ada terjadi kekerasan, dan semua mengutuk keras, baik wartawan dan semua elemen sebenarnya ikut menyuarakan keprihatinan, dan terlebih lagi yang terjadi adalah kekerasan secara fisik di depan umum. Secara terbuka di depan umum, dan ini seperti peristiwa yang memang pandangan kami ini direncanakan untuk menunjukkan satu arogansi, satu kekuatan lah gitu ya, bahwa mereka tidak boleh disentuh, baik disentuh oleh hukum maupun disentuh oleh publik.
Nah, ini satu keprihatinan mendalam, apalagi terjadi di Provinsi Banten. Oke. Gitu, Pak. Oke, reaksi cepat dari teman-teman khususnya PW Kota Cilegon melakukan aksi solidaritas ya, kalau nggak salah di depan pusat kota Cilegon lah intinya. Apa tuntutan yang disorakan teman-teman pada aksi tersebut? Ya, kita mengambil langkah cepat untuk menyambut persoalan ini, menyatakan kepada halayak semua bahwa situasinya tidak baik-baik saja. Dan kita harus merespon ini secara cepat supaya semua mata melek gitu, Bang. Makanya PWI Cilegon terutama dan kawan-kawan wartawan di Cilegon mengambil inisiatif cepat. Kita langsung menggelar aksi di depan Polres dan juga Landmark, menuntut penegak hukum untuk langsung mengambil langkah serius, membongkar persoalan ini sampai ke akarnya. Kalau soal penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan, saya yakin, kawan-kawan yakin, pasti polisi segera bertindak. Cuma kami melihat bukan hanya di tataran itu saja. Ini harus diproses dan diusut. Tapi di balik ini harus semua benar-benar serius memperhatikan sehingga terjadi perbaikan ke depannya. Itu yang kami segera suarakan. Selain daripada keprihatinan, kami menyampaikan bahwa profesi jurnalis ini adalah bagaikan satu keluarga. Kita beda media, kawan-kawan yang menjadi korban pun mungkin beda organisasi. Tapi terlepas daripada perbedaan itu, kita satu keluarga, satu profesi. Kami harus bersuara, harus menyatakan bahwa ini harus kita lawan kekerasan. Harus kita lawan adanya intimidasi terhadap pers. Oke, baik, kejadiannya ada di Kabupaten Serang. Wilayah hukumnya juga ada di Polres Serang. Betul. Tapi dengan kemarin teman-teman mengadakan aksi itu, dari pihak kepolisian Polres Cilegon ada nggak spesifik lah menjawab daripada aksi daripada teman-teman sejauh ini? Ya, itu yang menurut kami, ya respon kawan-kawan kita di penegak hukum di Cilegon juga cukup datar ya. Datar. Meskipun memang peristiwanya bukan di Cilegon. Peristiwanya ada di wilayah hukum lain. Tapi kami menyuarakan ini kan bagian daripada sebenarnya kampanye ya. Kampanye bahwa kita itu mitra dong. Antara penegak hukum dengan wartawan. Dan pelakunya kebetulan, saya nggak mau menyebut terduga. Karena jelas-jelas, bahkan sudah dipublis oleh Pak Kapolda dan Kapolres bahwa memang ada oknum di situ, kepolisian di situ. Nah, kami menyuarakan itu di depan Polres Cilegon kan ingin juga menggugah semuanya bahwa kalau memang mitra, ayo dong kita sama-sama menyatakan keprihatinan yang sama gitu. Oke. Artinya masih datar. Masih datar, karena yang menemui hanya intel di lapangan aja. Oke, saat ini hari ini pemberitaan baik dari eksekutif Sekda Provinsi Banten juga sudah memberikan statement dari teman-teman kita anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten juga sudah memberikan statement juga, baik tokoh-tokoh masyarakat yang kata ketua tadi, terlebih daripada organisasi pers mengutuk keras. Tapi yang kita mau tanya sama ketua bahwa statement daripada Kapolda benar ada oknum BRIMOB di lokasi perusahaan tersebut, yaitu resmi. Kalau kita melihat sepertinya apakah itu vital berbahaya, maka tadi saya kutip seperti direncanakan gitu ya. Boleh nggak disampaikan secara ketua kesempatan ini agak janggal ketika ada perusahaan yang diduga sudah disegel ya akibat ada dampak lingkungan, ada oknum BRIMOB yang dimana BRIMOB ini adalah untuk pengamanan situasi objek vital lah, seperti boleh kita sampaikan? Ya, kalau kita ngelihat kronologisnya ya, kasus ini kan dijelaskan oleh Menteri LH bahwa perusahaan ini itu melakukan pelanggaran. Bahkan katanya menurut Kementerian LH sudah 2 kali disegel. 2023, 2025 awal kemarin sudah disegel dan diminta menghentikan operasi. Kapolda yang terbaru hari ini menyatakan bahwa betul oknum BRIMOB di sana penugasan resmi atas kerjasama institusi kepolisian dengan perusahaan.
Ya, ini yang menjadi satu kejanggalan, menjadi satu hal yang menurut kami harus diusut ya. Kok bisa institusi resmi negara menjadi pengamanan di perusahaan yang diduga sudah melanggar, yang sudah melanggar. Ya. Dan nggak bisa diduga lagi orang kementerian yang langsung menyegel. Ya. Negara yang sudah menyegel perusahaan itu. Tapi ada bagian daripada negara untuk pengamanan. Ada bagian daripada negara pengamanan di sana. Kalau mungkin perusahaan itu tidak beroperasi, mengamankan aset saja. Ya. Sah-sah saja. Mungkin masih wajar. Masih bisa kita terima. Bagaimanapun perusahaan sebesar itu pasti ada aset yang berharga, diamankan wajar. Ya. Tapi ternyata ketika sidak kemarin, itu kan ternyata sedang beroperasi. Jadi kemarin yang kawan-kawan bersama wartawan dan Kementerian LH itu ada kegiatan di sana. Menemukan ada kegiatan di sana. Perusahaan itu sedang beroperasi lagi, padahal sudah dilarang sebelumnya. Karena Menteri menegaskan bahwa ada pelanggaran dokumen lingkungan yang mereka nggak punya. Persetujuan lingkungan atau izin lingkungan itu mereka belum memiliki. Tapi ternyata alat negara di sana hadir bukan sebagai pengamanan terhadap kementerian yang sedang sidak, tapi mengamankan perusahaan untuk tetap beroperasi. Buktinya apa? Kita melihat ya, menurut kawan-kawan di lapangan juga ada sedikit kesulitan untuk petugas masuk di awal. Nah, setelah itu, setelah selesai sidak, ternyata malah terjadi gesekan. Terjadi benturan, termasuk oknum BRIMOB diduga ikut mengintimidasi atau melakukan kekerasan terhadap kawan-kawan wartawan juga. Oke, menarik Ketua. Ini banyak komentar di media sosial. Ya, itu adalah netizen ini menghukum atau memberi komentar yang cukup pedas juga. Jadi intinya, apakah BRIMOB ini petugas keamanan di sana, security dan oknum ormas di sana tidak mengetahui fungsi tugas daripada seorang jurnalis? Saya rasa sih ini yang jadi problem ya. Betul, beberapa organisasi wartawan sudah melakukan MOU ataupun kesepakatan kerjasama dengan Mabes Polri, dengan Kapolri soal perlindungan hukum terhadap pers gitu ya, menjaga pers sebagai bagian daripada demokrasi yang harus diberi kebebasan. Tapi sepertinya peraturan soal pers ini atau pemahaman anggota kepolisian soal pers ini tidak sampai ke bawah. Terutama kalau melihat peristiwa di lapangan kemarin kan kelihatannya oknum ini ya katakanlah anak baru gitu ya, mungkin belum lama menjadi anggota kepolisian, masih ya baru taruna awal-awal lah mungkin ditugaskan, belum memahami kerja-kerja pers. Nah, ini mungkin ke depan bagaimana Kapolri, Kapolda dan jajaran Polres memberikan pemahaman itu. Bahwa tugas kepolisian kan tidak hanya persoalan penegakan hukum di reskrim, tidak hanya penegakan hukum di lantas atau juga di hal-hal lain, termasuk bagaimana polisi menjaga hubungannya dengan pers. Ini perlu ada muatannya dalam pendidikan kepolisian mungkin nanti ke depan, sehingga perwira ataupun taruna-taruna yang baru lulus ataupun yang baru-baru itu memahami. Kalau kuliah itu baru semester 2 atau 3 lah itu ya. Kira gitu lah gitu ya. Ya, sebagian taruna kan memang jadi polisi karena baru lulus SMA. Iya, itu. Makanya di media sosial itu ada itu tamat SMA gitu kan, kira gitu. Sendirian lah ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Ketika mereka masih usia muda, berpendidikan kurang lebih 7 bulan, sudah ditempatkan di suatu perusahaan yang mungkin ini yang menjadi benturan itu yang kemarin yang kita lihat itu. Oke, Ketua. Ini berbicara teman-teman kita yang ormas atau LSM ya. Ketua, di Kabupaten Serang itu ratusan industri ada. Ini dengan peristiwa ini ada oknum LSM atau ormas. Mungkinkah di perusahaan yang lain terjadi seperti itu? Ada oknum LSM dan ormas? Ya, ini menjadi catatan serius. Sampai hari ini memang wartawan sudah bertanya, karena waktu itu mungkin di lapangan identitasnya tidak terlalu nampak ya. Sudah ditanyakan,
ada ormas apa yang terlibat di situ, LSM apa yang terlibat dalam peristiwa kemarin. Polisi belum mengungkap dan menjanjikan akan diungkap nanti. Ya. Cuma kepastian bahwa di situ ada ormas, ada katakanlah atau LSM, itu kan terlihat daripada profil keberadaan mereka dengan seragamnya misalnya gitu ya. Ini saya rasa memang keberadaan mereka tidak hanya di PT GRS saja, tapi juga mungkin ada di perusahaan-perusahaan lain memberikan perlindungan keamanan atau apalah namanya ya. Makanya PWI Cilegon terutama saya bersuara dan menyampaikan pandangan bahwa jangan sampai kepolisian kita ini menyerahkan keamanan masyarakat kepada oknum-oknum LSM ataupun ormas yang tidak bertanggung jawab ini. Nggak boleh dong ada yang di atas hukum gitu ya. Tidak boleh ada masyarakat atau institusi atau kelompok apapun berada di atas hukum, mengendalikan keamanan, mengendalikan hukum tanpa prosedur yang resmi. Keberadaan ormas, keberadaan LSM kan konsepnya adalah bagaimana membina masyarakat, membangun peradaban masyarakat, harmoni di masyarakat, bukan menjadi dalam tanda kutip ya backing atau centeng-centeng. Apalagi yang di-backingi, yang diamankan adalah pelaku kesalahan, ya kan, pelaku pelanggaran, gitu. Oke, luar biasa. Saya rasa ya ini sudah tidak boleh ada lagi. Saya pikir setelah kasus di Cilegon yang mencuatkan soal adanya dugaan pemerasan, dugaan adanya intimidasi, premanisme dari kelompok-kelompok atas nama LSM ataupun ormas, ya sudah selesai nih di Banten, gitu kan, sudah kondusif, tidak ada lagi yang berani main-main seperti itu di lapangan. Tapi ternyata masih ada dan bahkan merasa superpower mungkin ya. Oke, Ketua, menarik Ketua. Itu berbicara di titik lokasi di Kabupaten Serang. Ketua berbicara di Kota Cilegon juga tidak kalah banyaknya perusahaan dan industri raksasa yang ada di Kota Cilegon. Kurang lebih berapa bulan yang lalu juga tadi Ketua sudah singgung terkait tentang dugaan premanisme yang minta jatah segala macam proyek yang saat ini sudah di dalam proses pengadilan. Pertanyaan saya Ketua, selaku Ketua PWI Kota Cilegon yang mungkin terjun ke lapangan, kira-kira di Kota Cilegon juga adakah kemiripan yang terjadi di perusahaan yang ada di Kabupaten Serang ini? Ya, kalau secara kasat mata atau ya peristiwa di lapangan seperti di Kabupaten Serang nggak terlalu mencolok ya keberadaan di Cilegon, tapi keberadaan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi pendamping perusahaan ataupun melindungi perusahaan, ya dinamika itu ataupun fenomena itu sepertinya ada, kita lihat ada, hanya tampilannya mungkin berbeda. Tampilannya antara Cilegon dan daerah-daerah lain mungkin berbeda. Di Cilegon yang kita tahu ya LSM maupun oknum ormas gitu ya, mereka menampilkan diri sebagai pengusaha lokal juga. Kan gitu ya, bukan sebagai jasa pengamanan ataupun centeng gitu. Nah, ini uniknya kan begitu. Tapi ternyata kan keberadaan mereka yang menampilkan kearifan lokal sebagai pengusaha pun ketika melakukan tindakan intimidasi, melakukan diduga pemerasan juga nggak bisa lepas dari hukum. Ternyata ketua kadin saja yang profesi pengusaha tidak lepas dari hukum, tetap terjerat gitu kan ketika ada tindakan intimidasi. Saya rasa kalau di daerah lain ya lebih parah daripada Cilegon, ya harusnya nggak bisa dong polisi diam saja membiarkan gitu. Dan ya saya berharap sih itu bahwa keberadaan kawan-kawan ormas LSM, yuk kita kembali berbenah, tidak lagi menampilkan gaya lama yang ini membuat iklim usaha, membuat situasi di masyarakat tidak mengarah kepada profesionalisme. Jadinya hanya mengandalkan otot, hanya mengandalkan kemampuan menekan, tapi ingin sesuatu yang lebih. Ini kan akhirnya masyarakat kita tidak maju ya gitu ya. Oke. Kembali ke tema Ketua, selaku Ketua PWI, impunitas artinya masuk angin. Betul. Tidak lanjut, apalah kasus ini berhenti gitu ya. Saat ini memang masih gerak cepat
sudah menangkap, kalau nggak salah ada 4 ya, ketua saat ini diamankan dari oknum Brimobnya dan juga dari oknum LSM-nya, dari security-nya belum. Nanti pengembangan, artinya publik melihat cukup gerak cepat nih khusus untuk sana. Tapi ke depannya ini kira-kira masuk angin nggak ini ketua? Apa harapan ketua selaku ketua PWI Cilegon? Ya, yaitu kita tidak inginkan penegakan hukum hanya lip service ya, hanya manis di awal. Pak Kapolres Serang, Pak AKBP Condro sudah menyatakan loh secara terbuka ada jumlahnya 6 sampai 7 orang pelaku kekerasan. Tapi sampai hari ini baru 2 orang dari oknum security dan 2 orang dari aparat Brimob yang diperiksa. Yang lainnya kemana? Ini belum sampai sekarang belum belum diekspos. Apakah sudah diamankan atau belum? Tapi saya menarik dengan judul Lugasnet ini, Lugas TV ini sudah lebih maju, mengkhawatirkan terjadi impunitas gitu kan. Karena saya lihat di Google itu kebanyakan kasus-kasus kekerasan terhadap teman-teman kita jurnalis nggak ada ujungnya gitu loh, yang hasilnya gitu. Lanjut gitu. Ya, itu kan realita ya, seolah-olah dianggap kekerasan terhadap kawan-kawan jurnalis hanya persoalan individu, hanya persoalan kekerasan fisik, misalkannya intimidasi terhadap perseorangan. Wartawan dipukuli atau dikeroyok, urusan wartawan yang satu dengan pengeroyok. Padahal kalau melihat konstruksi hukumnya, melihat konstruksi peristiwanya, ini adalah intimidasi terhadap kebebasan pers. Iya. Ya kan? Iya. Kita harus melihat lebih luas gitu. Kalau wartawan saja seorang yang melek informasi, melek hukum diintimidasi, bagaimana masyarakat kecil? Oke, luar biasa. Kan begitu. Kalau kita melihat ini kasus orang per orang, selesai dengan hukuman ringan. Tapi kalau kita melihat ini persoalannya adalah kebebasan pers yang terancam, harusnya kepolisian melihat ini persoalan yang serius. Oke. Karena kita membutuhkan untuk menjadi demokrasi yang sehat, menjadi tatanan pemerintahan yang baik. Kita perlu keseimbangan kan, perlu check and balance, perlu adanya demokrasi yang terbuka melalui kebebasan pers. Kalau terus-terusan kita diintimidasi, ya siapa lagi yang mau menyuarakan kebenaran gitu kan? Oke, luar biasa gitu lah. Kalau kita pers ini, wartawan ini kan terlalu maju ke depan. Kalau saya mau investigasi itu, saya mau tanya sama ketua, setuju atau enggak ini? Ya. Artinya pelaku itu tidak melakukan kalau tidak ada perintah. Artinya adakah perintah dari perusahaan itu? Kan itu kan? Itu harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Artinya sampai siapa tanda kutip dalangnya untuk merintah. Nggak mungkin mereka itu security itu kalau nggak ada perintah melakukan hal itu. Setuju? Boleh kasih penjelasan ketua? Pendapat ketua. Saya sepakat sama abang ini. Meskipun ngeri-ngeri sedap ngomongin. Jangan-jangan setelah mereka yang di sana kita diintimidasi. Apalagi saat ini ada podcast itu bisa jadi barang bukti katanya kita. Ya, seperti pernyataan saya di awal tadi bahwa polisi ini harus mengusut tuntas sampai ke akarnya kepada persoalan yang mendasarnya. Abang bilang tadi bahwa kayaknya sih nggak mungkin mereka bergerak sendiri tanpa perintah, ya kan? Saya rasa keresahan security di sana dengan aparat yang menjadi oknum pengeroyokan, pelaku pengeroyokan itu, atas briefing pimpinan-pimpinan di perusahaan itu, bahwa kan jelas Pak Kapolres menyatakan bahwa mereka merasa terganggu kegiatan usahanya atau pekerjaannya akan terancam kalau pabrik itu ditutup. Sementara mereka tidak berpikir bahwa banyak juga yang terancam oleh kegiatan usaha mereka, soal kesehatan, soal lingkungan, dampaknya. Ya kan? Dan ini sepertinya ada skenario bahwa siapapun yang coba mengancam perusahaan, kita lawan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan ada pembangkangan hukum. Ada yang merasa di atas hukum mereka. Ada yang merasa bahwa siapapun yang menghalangi kegiatan mereka itu mengganggu kehidupan mereka. Padahal kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara ini kan diatur oleh hukum, kan begitu. Dan saya rasa polisi sudah bisa menjadikan ini pintu masuk, bukan hanya problem pengeroyokan atau kekerasannya saja. Kriminalitasnya bukan hanya terjadi pada perorangan saja.
ini bisa juga diusut sampai kepada kejahatan korporasi, menurut saya. Ya, luar biasa. Jadi kejahatan korporasi ini kan bisa berdampak hukumnya menjadi pidana korporasi. Siapa pemimpin perusahaannya ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang berulang, yang apalagi potensinya adalah terjadi pencemaran lingkungan yang itu tentu jangka panjang dampaknya, ini sudah bisa kita jerat dengan mendorong ya aparat kepolisian untuk masuk ke korporasi. Oke, Harus ada yang bertanggung jawab. Ya, setuju. Bukan hanya apa namanya preman-preman lapangan itulah gitu ya yang di lokasi pengeroyokan. Karena mereka tadi itu betul Bang, tidak mungkin berbuat berlebihan ketika tidak ada perintah dan arahan. Oke. Sahabat Tugas TV, menarik penjelasan daripada narasumber kita, Ketua PWI Kota Cilegon, perihal peristiwa yang lagi viral di Provinsi Banten. Kami meminta kepada aparat kepolisian tentunya untuk menindak tegas, jangan putus hanya di oknum dan oknum LSM, oknum Brimob dan security. Tentunya ada perintah untuk melakukan, artinya liputan itu jangan diekspos, kira-kira gitulah tanda ininya. Tentunya ini tugas berat kepada pihak kepolisian. Dalam kesempatan ini Ketua, bisa sebelum menutup statement Ketua, ini pertanyaan terakhir Ketua. Mungkin dialami teman-teman juga di Fakta Banten atau siapapun yang merasakan bahwa ada pejabat yang alergi dengan wartawan. Ya, jangankan pejabat ada sudah energi, apalagi pihak swasta, kan kita kira-kira gitu Ketua. Dalam kesempatan ini Ketua, selaku Ketua PW bisa menyampaikan kepada pejabat publik, kepada para pejabat baik itu di tingkat provinsi atau nasional ataupun kabupaten kota, bahwa tugas kami ini, pekerjaan kami ada dilindungi oleh undang-undang. Bisa Ketua sampaikan kepada seluruh pejabat publik. Baik. Sahabat Lugas TV dan siapapun yang mendengar podcast ini, bahwa ini kan menjadi refleksi bersama. Peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa demokrasi ini penting kita jaga. Tanpa demokrasi yang baik, penegakan hukum akan serampangan. Karena apa? Karena tidak ada check and balance, tidak ada pengawalan dari masyarakat civil society, tidak ada pers yang bebas. Ini akan berdampak pada penegakan hukum. Kalau penegakan hukum semeraut, maka akan terjadi kekacauan. Iya. Maka itu, kalau betul kata Bang Sinaga tadi, siapapun kalau apalagi menjadi pejabat publik, ya, pemimpin perusahaan atau pejabat publik harus memahami bahwa keberadaan pers itu dilindungi oleh undang-undang. Kita punya kebebasan berekspresi dalam menyampaikan informasi dan berita, tentu dengan etika. Kalau masih ada pejabat yang alergi, kita mungkin perlu curigai bahwa dia tidak memahami apa itu good governance, clean governance. Setiap orang yang bersih, yang tidak melakukan hal-hal pelanggaran, saya rasa dia akan transparan. Dia akan mau terbuka kepada publik. Tapi kalau ada pejabat yang tidak mau terbuka kepada publik, tanda tanya ya kita, tanda ya. tanya. Mungkinkah dia nggak bisa ngomong atau gimana gitu, atau alergi atau gimana, sungkan gitu? Ya, kalau sungkan tidak bisa ngomong gitu ya, itu mungkin subjektivitas atau problematik diri, dan itu hal-hal wajar, ya kan. Tapi yang terpenting kan institusi apapun, terutama pemerintah dan pejabat publik, harus terbuka soal data. Iya. Ya, nggak perlu, mereka oke lah, tidak perlu bicara kepada wartawan, tidak perlu memberikan statement yang berlebihan. Tunjukkan data itu ya. Ketika apa yang ditanya, betul. Ya, ketika media meminta data, meminta informasi, berikan saja. Iya. Informasi yang ada, data yang ada. Transparansi. Kuncinya kan transparansi ini adalah kunci daripada good governance. Iya. Ketika pemerintahan ingin baik, semua dilakukan dengan transparan. Kita apresiasi pemerintah-pemerintah kita sudah mulai, maju lah saat ini menyampaikan program-programnya lewat media sosial. Media sosial mereka sendiri. Sudah media sosial mereka, beberapa lewat website-website mereka. Tapi bukan hanya program mereka saja yang mereka sampaikan. Lebih daripada itu kan masyarakat juga pengen tahu data realnya. Kalau program kan sudah dilaksanakan, ya yang bagus-bagusnya yang ditampilkan. Datanya seperti apa ini juga masyarakat ingin tahu.
Nah, ini pentingnya apa namanya, keterbukaan informasi, kebebasan kepada pers, dan tentunya kalau intimidasi terhadap pers ini kembali berulang, ya saya yakin situasinya mungkin akan terjadi gejolak. Dan intimidasi itu kan bukan hanya satu-satunya dengan bentuk kekerasan seperti pengeroyokan kemarin, Bang. Ada intimidasi lain yang juga terjadi pada pers lewat jalur lain, misalkan soal apa namanya, laporan hukum. Beberapa kawan kita seperti di NTB ada 7 media yang dilaporkan undang-undang ITE karena pemberitaan, termasuk saya. Padahal wadahnya udah ada ya kan? Wadahnya sudah ada. Produk berita kan seharusnya ketika terjadi sengketa atau terjadi tidak menerima pihak-pihak tertentu, ini harus dimediasikan dengan Dewan Pers lebih dulu. Tidak masuk kepada ranah undang-undang ITE. Tapi ternyata banyak pihak masih mendorong mengintimidasi. Langsung ke langsung pidana. Ingin menjalankan kepada pidana lewat undang-undang ITE yang disebut pasal karet ini. Kan? Itu terjadi bukan hanya di luar, di Banten terjadi. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak lagi seperti itulah. Ayo. Oke, Ketua, berbicara tadi keterbukaan informasi publik, transparansi yang sudah Ketua singgung. Saya mau melihat nih dari kacamata Ketua PWI Kota Cilegon, keterbukaan informasi publik pada zaman pemerintahan wali kota kita ini. Berbicara Cilegon nih Ketua, sedikit satu pertanyaan aja. Bapak Heldi dengan Sanuji dan Bapak Robinsar dan Fajar saat ini. Pemerintahan 3,5 tahun kepemimpinan Pak Heldi, dan ini 6 bulan masih berjalan. Ketua melihat keterbukaan informasi publik beda-beda tipis, lebih maju, seperti apa Ketua? Yang terjadi sekarang, saya belum melihat progres yang baik. Masih cenderung ya warisan lama masih terjadi. Belum ada perubahan signifikan lah. Meskipun komitmen dan statementnya Pak Wali Kota dan pemerintahan yang baru ini di Cilegon terutama ya cukup bisa ditagih gitu ya, bahwa akan bersikap transparan dan apa namanya masih ada kata akan ya, menjadi lebih baik. Tapi realita di lapangan kan ya kondisinya belum menunjukkan ke arah perbaikan, terutama soal transparansi. Terutama PWI Cilegon ini kan menyoroti soal transparansi dari mulai kita dilantik, Bang. Pelantikan PWI Cilegon itu langsung mengusung tema transparansi dan mengundang para calon wali kota pada waktu itu, termasuk Pak Robinsar. Wali Kota Robinsar pada waktu itu menjanjikan siap terbuka gitu ya. Dan ini kan tidak hanya menjadi komitmen wali kota sendiri, harus bisa terimplementasi, terlaksana oleh jajaran di bawahnya. Sampai hari ini ya belum semua bisa satu suara mungkin dengan wali kota, dan sayangnya belum ada perubahan komposisi di levelan bawah wali kota kan. Kita tunggu mungkin ini apakah ada gebrakan sehingga transparansi yang kita harapkan itu terwujud. Sampai hari ini sih saya melihat belum, baru beberapa OPD saja yang sudah berani mengupload DPA anggarannya di website. Sebagian besar belum terbuka. Wah, luar biasa. Ketua, terima kasih. Mungkin closing statement Ketua dalam podcast kita pada malam hari. Silakan Ketua, closing statementnya. Ya, terima kasih sahabat Lugas TV, dan luar biasa saya diundang bincang-bincang dengan kawan senior kita ini. Terima kasih banyak, dan ya atensinya terhadap problematika pers ini menjadi satu hal yang penting, menjadi nafas penting buat demokrasi ke depan, buat kebebasan pers ke depan. Terima kasih masyarakat Indonesia, masyarakat Banten yang sudah menyuarakan keprihatinan atas peristiwa yang dialami oleh kawan-kawan pers di Banten. Kita kawal bersama, semoga kasus ini membuka kotak Pandora yang lebih besar lagi soal adanya kejahatan korporasi, soal adanya permainan buruk dalam hal industri sehingga merusak kelestarian lingkungan. Kita berharap bukan hanya demokrasi yang menjadi lebih baik dengan kebebasan pers, tapi juga penegakan hukum,
investasi yang baik tanpa merusak lingkungan juga ke depan terjaga di Provinsi Banten. Dengan apa? Dengan pemerintah yang benar-benar transparan, pemerintah yang benar-benar menjalankan hukum, termasuk penegak hukum yang benar-benar menjalankan rule-nya sebagai penegak hukum, bukan menjadi backing daripada perusahaan-perusahaan nakal ataupun investasi-investasi nakal. Wow, luar biasa. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Luar biasa jawaban Ketua ini. Pertanyaan saya disingkat habis ya. Luar biasa. Mudah-mudahan karirnya di organisasi tidak hanya di Cilegon, bisa melanjut ke provinsi bahkan nasional, ya kan? Itu dan juga Pakta Banten, perusahaan yang dia kelola, perusahaan pers yang dia kelola, semoga semakin jaya, bisa memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalis. Sahabat Lugas TV, pers tidak boleh diatur oleh pemerintah secara umum, didukung oleh undang-undang di Indonesia yang menjamin kebebasan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan pemerintah. Landasan hukum kebebasan pers di Indonesia, Undang-Undang 1945 pasal 28F secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Demikian juga pers juga ada Undang-Undang nomor 40 tentang tahun 1999 tentang pers, mengamanatkan kebebasan pers sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode berikutnya.